Perkenalkan, nama saya Selvianus Weri, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISIS. ISIS atau lebih tepatnya Negara Islam Provinsi Khorasan atau ISKP merupakan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Afghanistan dan Pakistan. Mereka adalah kelompok yang paling ekstrim dan paling kejam dibandingkan semua milisis jihad di Afghanistan. ISIS didirikan pada Januari 2015. Itu adalah masa puncak kekuasaan ISIS di Irak dan Suriah. Sebelum khalifah yang dideklarasikan, pihak tersebut ditumbangkan pasukan kolonial pemimpin Amerika Serikat. ISIS merupakan dari jihad dari Afghanistan dan Pakistan, terutama mereka yang membelot dari Taliban Afghanistan karena tidak menganggap organisasi mereka cukup ekstrim. ISIS dituduh bertanggung jawab atas sejumlah serangkaian kejam terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Serangan itu menerangkan sekolah perempuan, rumah sakit, bahkan bangsa bersalin. Mereka dilaporkan menembak mati perempuan hamil dan perawan. Berbeda dengan Taliban yang kepentingannya terbatas dan pada Afghanistan, ISIS adalah bagian dari jaringan ISIS global. ISIS berupa menyerang negara barat, entitas internasional, dan kelompok kemanusiaan dimanapun mereka dapat menjangkau mereka. ISIS berbasis di Provinsi Timur Nurhara, di dekat rute penyeludupan narkoba dan manusia dari dan keluar Pakistan. Pada puncak, kelompok itu memiliki anggota sekitar 3.000 orang. Namun pasukan mereka berkurang signifikan dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Amerika Serikat dan Afghanistan, termasuk dalam konflik dengan Taliban. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bagas Narainikida, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan siapa ISIS di Afghanistan dan tujuan ISIS di Afghanistan. Yang pertama, siapa ISIS di Afghanistan? Seperti halnya Taliban, ISIS Afghanistan berkeinginan menjatuhkan pemerintah dukungan AS dan membentuk pemerintahan Islam. Namun berbeda dengan Taliban yang menyerang pos militer dan pejabat pemerintah. Serangan ISIS secara masif menargetkan warga sipil, seperti minoritas Syiah Hazara. Kelompok ISIS ini dilacak pada tahun 2014 saat AS dan NATO memperluas operasi militer di Afghanistan. Awalnya, kelompok ISIS Khorasan terdiri dari Taliban Pakistan yang terusir dari perbatasan saat serangan militer pemerintahan Pakistan. ISIS Afghanistan menguasai wilayah timur di provinsi Nangarhar yang tidak berbatasan dengan Pakistan. Tidak diketahui jumlah anggota pasti ISIS di Afghanistan, namun diperkirakan sekitar 3.000 hingga 5.000 anggota. Yang kedua, tujuan ISIS di Afghanistan. Militer ISIS di Afghanistan juga termasuk loyalitas Abu Bakar al-Baghdadi yang memimpin ISIS di Irak dan Suriah. Mereka memiliki cita-cita yang sama, yakni mendirikan kekhalifahan Islam di dunia. Pandangan anti-Syiah ini juga melekat di kelompok ini. Penganut Syiah Afghanistan sendiri sekitar 15% dari 35 juta total populasi Afghanistan. Dan ISIS kerap kali meneror kelompok minoritas Syiah. ISIS di Afghanistan mendapatkan dukungan dari kaum radikal dan faksi penjuang Sunni, di mana Sunni menjadi mayoritas di Afghanistan. Sementara Taliban menyerang sekaligus mengurus dan memiliki pemerintahan versi mereka sendiri. ISIS menyerang warga sipil. Di lain pihak, Taliban terdiri dari anggota asli Afghanistan, sementara ISIS terdiri dari berbagai warga negara dari luar Afghanistan. Sekian dari saya, terima kasih. Apa hubungan ISIS dengan Taliban? ISIS dan Taliban memiliki kesamaan sama-sama mengusir NATO dan AS dari tanah Afghanistan. Untuk menerapkan pemerintahan berdasarkan peraturan Islam, mereka memiliki kesamaan taktik, kepemimpinan, dan ideologi.
Namun Taliban menolak klaim al-Baghdadi yang ingin membangun kekhalifahan Muslim di seluruh dunia. Taliban juga memiliki kehendak membangun perdamaian di Afghanistan yang ditolak oleh ISIS. Taliban lebih mengukur perjuangan mereka untuk mencapai rekonsiliasi. Daripada perang tak berkesudahan, Taliban memiliki slogan bertempur untuk kemerdekaan Afghanistan dan tidak berkeinginan menyerang AS dan Rusia secara langsung. Namun ISIS di lain pihak menyerukan pertempuran melawan Amerika Serikat kapanpun dan dimanapun. Beberapa kali Taliban dan ISIS terlibat pertempuran kecil di provinsi Nangarhar. Rusia dan negara-negara sekitar menganggap Taliban sebagai tameng penyebaran ISIS di wilayah perbatasan. Mereka mengatakan perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Namun, seperti apa kehidupan di bawah pemerintahan Taliban masih belum jelas. Banyak perempuan Afghanistan menyatakan ketakutan akan kembalinya aturan hukum represif yang pernah diterapkan pemerintahan Taliban sebelumnya. Berbagai organisasi internasional juga telah menyatakan keprihatinan serupa. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurul Hasanah, saya dari kelompok 7. Taliban telah mengambil kembali kontrol pemerintahan di Afghanistan pada 17 Agustus 2021. Hal tersebut ditandai dengan telah dikuasainya sebagian besar wilayah di Afghanistan, termasuk Kabul yang menjadi wilayah yang paling sentral dan merupakan pusat pemerintahan Afghanistan. Pengambilan kontrol pemerintah oleh Taliban itu tidak mendapatkan hambatan dan perlawanan yang berarti dari pasukan pemerintah pimpinan Presiden Ashraf Ghani. Bahkan hal tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif sangat cepat. Hal tersebut juga terjadi seiring dengan adanya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat dan NATO dari wilayah Afghanistan setelah 20 tahun menguasai negara tersebut. Juga karena Amerika Serikat dan NATO mengklaim bahwa misi kontraterorisme mereka di sana telah selesai. Keputusan Amerika Serikat dan NATO untuk menarik pasukan mereka dari wilayah Afghanistan tersebut tentu menjadi angin segar bagi faksi politik ultrakonservatif. Untuk mencoba mengambil kembali kekuasaan mereka atas Afghanistan sebelum diinvasi oleh Amerika Serikat dan NATO pada 2001, akan tetapi kembalinya kontrol pemerintahan di bawah kekuasaan Taliban ini tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan filosofis, hukum dan politik tentang bagaimana status Taliban, dan hal tersebut tentu menarik untuk dianalisis. Untuk jawabannya, penting untuk menguranginya dengan mulai melihat kembali sejarah invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan NATO terhadap Afghanistan di 2001. Penggulingan pemerintahan Taliban dengan invasi militer oleh Amerika Serikat dan NATO didasari dugaan bahwa Taliban dianggap melindungi pimpinan Al-Qaeda Osama bin Laden yang dituduh mendalangi serangan terhadap Menara Kembar WTC, New York, pada 11 September 2001. Meskipun tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, Amerika Serikat dengan dukungan NATO tetap melakukan invasi ke Afghanistan pada Oktober 2001 dengan nama Operasi Enduring Freedom dan dengan dasar War on Terror. Dalam pelaksanaannya, invasi tersebut dapat kenyataannya justru banyak melanggar ketentuan dalam hukum internasional dan beberapa aturan dalam doktrin hukum internasional, khususnya ditinjau dari hukum Jenewa dan Statuta Roma pasal 8. Sesi khusus Afghanistan ini telah mengesahkan sebuah resolusi Dewan HAM berjudul Strengthening the Promotion and Protection of Human Rights in the Islamic Republic Afghanistan secara konsensus. Baik, perkenalkan, nama saya Bedi Perslokonang, saya dari kelompok 7. Resolusi menegaskan keprihatinan atas situasi di Afghanistan, meminta gencatan senjata, penghormatan penuh atas hak-hak asasi seluruh orang di Afghanistan. Resolusi meminta seluruh pihak pada konflik untuk menghormati kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.
Resolusi juga menegaskan dukungan terhadap upaya penyelesaian politik dan rekonsiliasi nasional yang inklusif dan berkesinambungan yang menghormati hak-hak asasi dan kebebasan fundamental. Mendorong masyarakat internasional untuk terus menjalin hubungan dengan Afghanistan melalui jalur politik, kemanusiaan, HAM, dan pembangunan. Selanjutnya, resolusi juga memandatkan Komisioner Tinggi HAM untuk menyajikan laporan tertulis yang diikuti dengan dialog interaktif mengenai Afghanistan pada sesi Dewan HAM ke-49 mengenai akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Afghanistan. Resolusi juga mendorong komunitas internasional termasuk donor untuk menyediakan bantuan kemanusiaan darurat bagi Afghanistan dan negara-negara penampung pengungsi Afghanistan.